Ibu bapak, saudari-saudara, pencinta Sang Sabda, dimanapun kalian berada. Pada hari ini, Gereja Katolik memasuki Minggu keempat Prapaskah. Sama saudara dan saudari yang terkasih, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah menderita bagi kita semua. Sebelum mengawali renungan saya pada hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah singkat yang kiranya dapat menggambarkan kasih Allah yang tidak dapat kita pahami. Suatu kali, ada seorang anak yang sangat membenci ayahnya. Hari-hari dilalui dengan pertengkaran, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman berubah menjadi neraka kedua. Si anak selalu berusaha untuk lari dari rumah dan selalu menyalahkan Tuhan atas semua permasalahan yang ia hadapi saat ini. Suatu malam ketika ia tertidur lelap, ia bermimpi demikian. Ia menemukan dirinya sedang berada di sebuah jalan raya yang sepi dan juga gelap gulita. Tetapi jalan raya itu diterangi oleh lampu-lampu jalan yang kini berada di kedua sisi jalan. Anak itu terus berjalan, menyelusuri jalan tersebut hingga pada akhirnya ia menemukan ayahnya di tengah jalan dan dalam keadaan mengenaskan. Seolah-olah si ayah habis dipukul dan ditinggalkan setengah mati. Pada saat yang bersamaan, si ayah meminta pertolongan kepada si anak. Akan tetapi, si anak menolak dan terus berjalan. Setelah beberapa langkah, si anak menoleh kembali ke belakang karena ia mendengar ada keramaian di situ. Ketika ia berbalik, ia melihat ada segerombolan orang sedang mengikuti seorang yang berbaju putih. Mereka pun sampai kepada si ayah, dan orang yang berbaju putih itu segera mengangkat ayahnya, membersihkan lukanya, serta membalut bilur-bilurnya. Si anak pun mendekati ayahnya, dan seketika itu pria berbaju putih itu berkata kepadanya, "Nak, saya saja mampu memaafkan. Mengapa engkau tidak?" Sama saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah menderita bagi kita semua. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Yosua pada hari Minggu Prapaskah keempat ini mengisahkan tentang kebahagiaan dan sukacita yang dialami oleh orang-orang Israel karena pada akhirnya mereka dapat merayakan Paskah di tanah terjanji. Hari Raya Paskah yang mereka rayakan juga sebagai bentuk sukacita karena Allah telah menepati janjinya dan sebagai suatu pernyataan bahwa mereka adalah milik Allah. Allah yang esa akan melindungi bangsa kepunyaannya, dan oleh sebab itulah sebelum merayakan Paskah, orang-orang Israel pada waktu itu disunat sebagai bukti bahwa mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya yang berada di tanah terjanji. Di dalam Gereja Katolik, kita semua telah menerima pembaptisan yang menjadikan kita anggota gereja sekaligus anak-anak Allah yang satu dan sama. Pada bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa Allah telah mendamaikan segala sesuatu di dalam dirinya melalui putranya Yesus Kristus. Allah menyempurnakan perjanjiannya terdahulu, dan di dalam Kristus kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah.
Melalui Kristus, kita semua tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi lebih dari itu, kita sederajat karena kita dianggap layak untuk tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya kelak. Bila kita cermati, ada hal yang menarik dari surat Rasul Paulus ini. Dosa membuat manusia tidak layak untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, seorang budak tidak mungkin tinggal dengan tuannya di tempat yang sama. Tuan budak-budak akan tinggal di rumah, dan budak-budak akan tinggal di gubuk-gubuk. Seorang budak hanya dapat bebas ketika ia mendapat surat pembebasan dari tuannya. Pada awalnya, kita adalah budak dosa. Akan tetapi, kita mendapatkan surat pembebasan kita melalui penderitaan dan wafat Yesus di kayu salib. Lukas pada hari ini sekali lagi mengisahkan kisah tentang pemungut cukai dan orang-orang berdosa sebagai anak yang hilang yang kembali kepada Bapa, dan juga orang-orang Farisi serta para ahli Taurat yang menganggap bahwa diri mereka lebih baik. Perumpamaan tentang anak yang hilang menunjukkan kasih Bapa yang tidak dapat kita pahami. Kita sering mendengar bahwa Yesus sering mengutuki dan bahkan memaki-maki orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Apabila kita sandingkan dengan bacaan Injil hari ini, kedua hal ini sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin di satu sisi Yesus mengajarkan kebaikan, namun di sisi lain Yesus memaki-maki? Akan tetapi, kita bersama telah mendengar bahwa ketika si anak yang satu menolak untuk masuk ke dalam rumah, si ayah datang dan mengajak anaknya untuk masuk. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak membenci para ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi. Yesus membenci sikap dan dosa yang telah mereka perbuat, namun Ia tetap mencintai mereka. Sebab Tuhan membenci dosa, tetapi Ia juga mencintai pendosa. Kedua anak yang dikisahkan dalam Injil hari ini bagaikan koin dengan dua sisi yang berbeda. Kita adalah orang berdosa, sekaligus kita adalah orang yang menganggap diri kita lebih suci dan lebih layak dari orang lain. Cinta dan pengampunan adalah dua kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi terkadang sulit untuk dilakukan. Kita mampu mencintai karena kita telah dicintai terlebih dahulu, dan kita mampu mengampuni karena kita telah diampuni terlebih dahulu. Marilah kita belajar dari sosok Bapa yang baik dan penuh belas kasih, dan marilah kita belajar untuk mengakui kesalahan yang kita perbuat dan menerima setiap kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita, baik yang mengasihi kita ataupun yang tidak mengasihi kita. Sebab Allah pun menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar.